Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini akan belajar bersama mengenal energi di sekitar kita. Nah, sebelum itu, apakah di sini ada yang tahu apa itu energi? Oke, belum tahu ya. Kalau seperti itu, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa yang disebut dengan energi? Nah, energi adalah kemampuan yang bisa dipakai untuk melakukan berbagai macam kegiatan pada sehari-hari. Nah, jadi di sini kalau misalkan anak-anak melakukan kegiatan sehari-hari seperti menyapu, bermain, apalagi ya, bersepeda. Nah, itu pasti kalian akan menggunakan energi. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Nah, yang pertama adalah energi panas. Nah, kalian coba lihat gambar di sini. Nah, energi panas merupakan bentuk dari energi yang bisa menghasilkan panas. Nah, jadi energi panas itu adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, contohnya adalah api unggun, yang kedua ada magicom, yang ketiga ada setrika. Kenapa benda-benda tersebut masuk ke dalam energi panas? Nah, kenapa ya? Karena yang pertama api unggun. Nah, api unggun itu kalau misalkan kita berada di dekat api unggun, nah itu pasti kita akan merasakan panas. Nah, yang kedua ada magicom. Nah, magicom ini gunanya untuk memasak nasi. Nah, pasti kalian di rumah sudah punya ya. Nah, nasi nanti beras yang awalnya dimasukkan ke magicom dan nantinya akan menjadi nasi. Nah, yang ketiga ada setrika. Nah, setrika itu menghasilkan panas. Nah, panasnya akan membuat baju yang kalian setrika itu menjadi halus. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada energi cahaya. Ini gambarnya ada lampu, ada matahari, dan senter. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Nah, cahaya menyebabkan tempat yang semula gelap akan menjadi terang. Nah, udah paham ya? Ini ada matahari, lampu, dan senter. Yang selanjutnya adalah energi listrik. Nah, energi listrik adalah salah satu energi yang diciptakan melalui aliran listrik. Nah, jadi benda-benda yang dialirkan ke listrik itu akan mengalami perubahan, seperti halnya televisi. Nah, bila dialirkan ke listrik, nah TV itu akan menyala. Yang kedua ada eskalator. Nah, eskalator yang semula hanya diam, bila alirkan ke aliran listrik, nah eskalator itu akan bergerak. Nah, begitu juga dengan charger HP. Charger HP akan bisa digunakan ketika kalian alirkan ke aliran listrik. Selanjutnya ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut juga dengan energi kinetik. Nah, jadi sudah jelas ya, energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, contohnya ada blender dan kipas angin. Blender itu ketika kita nyalakan, itu akan bergerak. Misalkan kita membuat jus yang, misalkan kalian membuat jus buah naga. Nah, buah naga kalian masukkan, blendernya dinyalakan. Nah, itu blendernya akan bergerakkan di dalamnya dan akan menghancurkan buah naga itu dan akhirnya menjadi halus. Nah, itu menjadi jus. Itu. Dan seperti halnya dengan kipas angin, ketika kalian menyalakan, kalian kegerahan nih. Nah, kalian nyalakan kipas angin, pasti kalian sudah tidak kegerahan lagi. Seperti itu. Yang selanjutnya ada energi kimia. Nah, energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia dan banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar. Nah, udah ada contohnya ya. Ini ada makanan, ada nasi, ada ayam, tahu, tempe. Nah, itu semuanya mengandung
senyawa kimia. Selanjutnya ada energi bunyi. Nah, energi bunyi adalah energi yang dikeluarkan oleh benda-benda yang mengeluarkan bunyi. Nah, contohnya ada alat musik, gitar, drum, lalu apalagi ya, biola. Itu jika kalian mainkan akan mengeluarkan bunyi. Makanya disebut dengan energi bunyi. Yang selanjutnya ada sumber energi di sekitar kita. Nah, apa sih yang disebut dengan sumber energi itu? Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi dan dapat digunakan untuk beraktivitas. Jadi sumber energi itu sesuatu, benda yang bisa menghasilkan energi. Nah, energi nanti itu akan digunakan kalian untuk beraktivitas keseharian kalian. Nah, ini yang pertama ada matahari. Nah, matahari itu adalah energi yang menghasilkan panas terbesar di bumi. Panas dan cahaya matahari banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Kegiatannya banyak sekali ya, untuk menjemur, untuk apalagi ya, banyak sekali ya, untuk menjemur padi, untuk menjemur pakaian, dan lain-lain. Yang kedua ada makanan. Nah, makanan dapat menghasilkan energi sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh kita untuk beraktivitas. Nah, jika kita tidak makan, pasti kita akan merasa lemas, gitu ya. Jika kita lemas, kita juga tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya ada air. Nah, semua yang ada di bumi, makhluk hidup yang ada di bumi itu pasti membutuhkan air. Nah, tanpa ada air itu tidak akan ada kehidupan. Karena air itu sangat berguna sekali ya untuk makhluk hidup. Tumbuhan, hewan, manusia pun sangat memerlukan air. Selanjutnya ada bahan bakar. Nah, bahan bakar itu dibakar untuk menghasilkan energi. Nah, saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas. Nah, ini contohnya ada gas LPG. Ini contohnya bukan hanya gas ya, ada bensin, solar, batu bara, dan lain-lain. Nah, itu nanti ketika sudah dibakar, itu akan digunakan juga untuk aktivitas kesehariannya. Seperti gas, nah itu untuk memasak di kompor. Bensin untuk bahan bakar kendaraan. Yang selanjutnya ada baterai. Baterai ini digunakan untuk isi alat-alat elektronik. Nah, digunakan untuk mengisi ya, agar alat-alat elektronik tersebut bisa digunakan seperti remote, senter, dan lain-lain. Selanjutnya ada angin. Nah, angin ini adalah udara yang bergerak. Angin menghasilkan energi gerak. Nah, ini contohnya ada seorang anak yang memainkan layangan. Layangan itu akan bergerak ketika mendapatkan angin. Kalau tidak ada angin ya layangannya tidak akan bergerak. Selanjutnya adalah panas bumi. Nah, bumi kita itu menyimpan uap panas atau disebut dengan panas bumi. Nah, panas bumi itu adalah uap dari bumi. Manusia bisa memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas. Nah, ini ya contohnya ada di gambar. Ketika kita sedang kepanasan, nah itu pasti sumbernya adalah dari panas bumi. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Sebelumnya, terima kasih yang sudah memperhatikan, yang sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.